Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear berganda dengan data panel, yaitu pengaruh kunjungan wisatawan dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di 7 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pertama, kita akan menguji menggunakan Fuse 13. Klik File, setelah itu New, kemudian Work File. Setelah itu, datanya kita ubah menjadi balance panel. Datanya kita mulai tahun 2013 dan terakhir 2022. Kemudian number of cross sectionnya kita menggunakan 7 kabupaten. Setelah itu klik OK. Kemudian yang pertama kita input dulu datanya. Klik Quick, setelah itu Empathy Group. Kita salin dari data yang sudah ada di Microsoft Excel. Kemudian variabelnya kita ganti menjadi X1, X2, dan Y. Setelah itu per variabel kita klik kanan, kemudian display format, dan kita ubah menjadi fixed decimal. Setelah datanya sudah ada, kemudian yang pertama kita akan melakukan uji show. Langkahnya yaitu kita klik Quick, setelah itu Estimate Equation, kemudian kita ketik Y, C, X1, X2. Panel optionnya kita ubah menjadi fixed, kemudian klik OK. Ketika udah muncul hasilnya, kita klik View. Setelah itu fixed random, kemudian kita pilih yang paling atas. Setelah muncul, kita salin hasilnya dan kita tempel di Microsoft Word. Nah, berdasarkan hasil uji CO menunjukkan nilai probability cross section F sebesar 0,694, yang mana lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih yaitu CEM. Kemudian kita akan lanjut ke uji Hausman. Kita estimate equation sama seperti tadi, Y, C, X1, kemudian X2. Kemudian panel optionnya kita ganti menjadi random. Setelah muncul, kita view fixed random effect, kemudian kita pilih yang Hausman test. Setelah itu hasilnya kita copy ke Microsoft Word. Nah, pada uji Hausman memberikan nilai probability cross section random sebesar 0,9265, yang mana lebih besar dari 0,05. Maka model yang terpilih yaitu model REM. Kemudian kita akan lanjut ke uji LM. Kita klik Quick, kemudian sama estimate equation. Kita ketik Y, C, X1, dan X2. Panel optionnya kita ubah menjadi none. Kemudian klik OK. Setelah muncul hasilnya kita klik View, Fixed Random, kemudian kita pilih ke LM. Setelah itu kita salin ke Microsoft Word. Hasil dari uji LM menyatakan bahwa nilai probability sebesar 0,3180, yang mana lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu CEM. Karena dari hasil terakhir yang terpilih yaitu model CEM, maka untuk uji asumsi klasik
Saya hanya menggunakan uji multiko dan uji hetero. Setelah itu kita masuk ke uji multiko. Kita klik quick, kemudian grup statistik, kita pilih yang korelasi. Setelah itu kita tulis variabelnya X1 dan X2, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita freeze dan hasilnya kita bisa copy ke Microsoft Word. Nah, untuk hasil multiko sendiri sebesar minus 0,14514 lebih kecil dari 0,85, maka data tersebut dinyatakan tidak terjadi masalah multiko. Karena tidak terjadi masalah multiko, maka kita bisa lanjutkan ke uji hetero. Kita delete dulu hasilnya tadi. Kemudian untuk menguji hetero, kita ke estimate equation, kemudian klik ABS, buka kurung resit, kemudian tutup kurung, spasi C, spasi X1, spasi X2. Hasilnya kita klik view, dual diagnosis, kemudian kita pilih yang hetero. Hasilnya bisa kita copy ke Microsoft Word. Dari uji hetero tersebut kita peroleh nilai probability-nya. Dari 3 variabel tersebut kita memperoleh nilai lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan data tersebut tidak terjadi masalah hetero. Kemudian kita lanjut ke uji regresi. Hasil dari uji hetero tadi kita view, kemudian estimation output, kemudian kita view lagi dan pilih yang paling atas. Nanti hasilnya muncul, kita salin yang paling bawah. Kita copy ke Microsoft Word. Dari hasil regresi linear tersebut dinyatakan bahwa nilai konstanta sebesar 0,433 sekian, kemudian variabel X1 sebesar 8,398 sekian, dan nilai dari X2-nya sebesar 0,000146 sekian. Lanjut ke uji hipotesis. Hasilnya tadi kita view, kemudian kita salin yang variabel. Kita klik OK. Nah, dari hasil hipotesis tadi kita mendapatkan hipotesis 1, yaitu HO tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi atau variabel Y terhadap kunjungan wisatawan atau variabel X1. HA ada pengaruh antara variabel Y terhadap X1. Kemudian hipotesis 2-nya HO tidak ada pengaruh antara variabel Y terhadap X2. Kemudian HA-nya ada pengaruh antara variabel Y terhadap variabel X2. Kita menggunakan kriteria pengujian bahwa nilai probability lebih besar sama dengan 0,05, maka HO ditolak. Jika nilai probability-nya kurang dari 0,05, maka HO diterima. Dari hipotesis tersebut, hasil menunjukkan nilai probability pada X1 sebesar 0,7650, yang mana itu lebih besar sama dengan 0,05, maka HO diterima. Jadi X1 berpengaruh terhadap Y. Kemudian hasil menunjukkan nilai probability pada X2, yang mana nilai X2 0,9051, yang mana itu lebih besar sama dengan 0,05, maka HO juga diterima. Jadi X2 berpengaruh terhadap Y. Dan untuk hipotesis 3-nya, yaitu nilai F statistiknya sebesar 0,048019,
dan nilai probability F statistiknya sebesar 0,95349. Setelah itu kita akan lanjut ke uji determinasi atau uji R. Kita bisa salin dari R squared, adjust R square itu, kemudian kita copy ke Microsoft Word. Uji determinasi menunjukkan bahwa nilai R square sebesar minus 0,028806. Sehingga model yang dibuat mampu menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen.